Tumbuhan ini ternyata mengandung asam lemak omega 3, asam alfa linoleat, dan vitamin A. Hai kids, siapa yang sering melihat tumbuhan liar ada di halaman rumah? Tumbuhan liar seringkali mengganggu keindahan taman dan bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman peliharaan kita. Namun, ternyata tumbuhan liar ini ada yang bisa kita konsumsi dan memiliki khasiat yang beragam. Penasaran apa saja jenis tumbuhan ini? Kita cari tahu yuk! Nettle. Tanaman ini dapat kita temukan pada negara-negara benua Eropa, Amerika, Afrika, dan sedikit negara benua Asia. Nettle bisa tumbuh subur di tanah yang lembab dan kaya mineral seperti pekarangan rumah, daerah perkebunan, maupun hutan. Nettle memiliki ciri khas daun yang bergigi dan mampu tumbuh hingga 2 meter. Tanaman ini terkenal sebagai tanaman herbal karena memiliki khasiat untuk mengobati nyeri sendi, asam urat, hingga diabetes. Anting-anting. Tanaman ini sering kita temui di tanah lembab, pinggir jalan, atau selokan. Anting-anting memiliki nama latin Acalypha australis Linn dan punya bunga seperti untayan mutiara berwarna hijau. Tanaman tersebut bisa kita gunakan sebagai obat herbal dan berkhasiat mengatasi pendarahan pada luka, menghentikan darah mimisan, mengatasi radang, serta bersifat antioksidan. Clover. Clover atau seri yang kita sebut bunga semanggi merupakan tumbuhan liar yang ternyata bisa kita konsumsi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tumbuhan ini biasa kita lihat di pinggir jalan atau semak-semak dan dapat kita olah menjadi teh atau jelly. Daunnya juga dapat dikonsumsi tanpa perlu kita masak terlebih dahulu. Bayam duri. Bayam duri memiliki nama latin Amaranthus pinoceus. Bayam ini jarang kita konsumsi karena daunnya yang keras. Enggak seperti bayam daun atau bayam raja, tumbuhan ini sering dianggap sebagai gulma. Namun ternyata bayam duri bermanfaat untuk mengobati gusi berdarah, eksema, meringankan demam, hingga meredakan luka bakar. Krokot. Tumbuhan ini ternyata mengandung asam lemak omega 3, asam alfa linoleat, dan vitamin A. Kandungan asam lemak pada krokot bahkan lebih tinggi daripada ikan. Nggak hanya itu, kandungan vitamin A yang dimiliki juga lebih tinggi daripada sayuran hijau. Krokot bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan kesehatan jantung, dan menguatkan tulang. Dandelion. Tanaman ini mudah kita temui di mana saja dan nggak jarang dianggap sebagai gulma. Bunga dan daun dandelion bisa kita konsumsi sebagai salad. Selain itu, daunnya juga bisa kita masak untuk pengganti bayam. Suruhan. Daun suruhan atau tumpang air memiliki nama Peperomia pellucida. Tumbuhan ini bersifat antibiotik, analgesik, antiinflamasi, dan diuretik. Tanaman ini bisa kita manfaatkan untuk meredakan pegal linu dan sakit kepala. Selain itu, juga bisa untuk mencegah penyakit ginjal dan infeksi mata. Amaranth. Tumbuhan ini merupakan tanaman liar yang memiliki ciri khas daun berwarna kemerahan dan biasa tumbuh di mana saja, mulai dari tanah gembur, tanah berpasir, hingga tanah berlumpur. Amaranth ternyata sudah dikonsumsi sejak zaman prehistoris. Daunnya bisa kita makan sebagai salad atau campuran sup. Sawi langit. Tanaman sawi langit memiliki nama latin Cyanthillum cinereum dan bisa kita gunakan untuk mengobati panas, batuk, disentri, hepatitis, hingga keseleo. Selain itu, tumbuhan ini mengandung glikosida yang bisa kita gunakan untuk mengatasi sakit perut dan batuk. Cattail. Tanaman ini biasa tumbuh sebagai tanaman hias di kolam dan juga bisa kita konsumsi. Menurut University of Minnesota Extension, batang muda tanaman ini bisa kita konsumsi secara mentah, sedangkan daunnya bisa kita olah menjadi salad. Nah kids, itulah beberapa tumbuhan liar yang bermanfaat dan bisa kita konsumsi berdasarkan berbagai sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!